Oke, kali ini kita akan belajar HTML. Jadi, sebelum mulai ke pembelajarannya, di sini gue saranin untuk install Visual Studio Code. Klik, terus pilih yang Download for Windows. Atau kalau kalian pakai MacBook atau yang lainnya itu tetap berarti nanti di sini akan otomatis menyesuaikan, atau kalau misalnya nggak otomatis, kalian tinggal klik tanda panah, terus tentuin operating system kalian. Oke, proses instalasinya simple. Terus di next, di code next lagi. Nah, ini yang penting nih. Kalian checklist yang ini, dua ini. Jadi, ketika nanti kalian jalanin suatu program, kita bisa klik kanan, terus open with code. Jadi nanti bisa langsung klik kanan, terus buka di Visual Studio Code. Itu fungsinya itu. Di next lagi, install. Nanti akan disuruh pilih tema dan lainnya, kalian di next saja. Nah, kalau udah, kita tentuin dulu foldernya mau di mana. Jadi, klik tanda yang file ini, terus klik open folder. Kalau udah, kita tentuin mau simpan filenya di mana. Bikin folder baru, belajar HTML. Enter. Select folder. Nanti akan dibuka di Visual Studio Code. Kalau udah, klik new file, bisa yang ini atau yang ini, bebas. Klik new file. Nah, kasih nama bebas, tapi harus titik HTML. Contoh gue di sini index.html. Nah, kalau udah, di sini kita bikin dulu struktur dasar dari HTML. Nanti akan gue jelasin untuk strukturnya. Jadi kita ketik tanda seru atau HTML.25 bebas. Kalau gue biar lebih singkat pakai tanda seru, terus di enter. Kalau kalian bingung tadi kenapa, itu tadi yang namanya autocomplete. Jadi kalau pakai Visual Studio Code, ada yang namanya autocomplete. Jadi kalau kalian ketik tanda seru, nanti akan langsung dibuatin struktur dasar HTML-nya. Kalau udah, di sini di title-nya kalian ganti nama dari website kalian. Misalnya gue kasih di sini belajar HTML 1. Udah kayak gitu. Nanti title ini bakal nentuin judul dari website kalian. Kalau kalian lihat di Visual Studio Code, ini judulnya, title-nya. Nanti website kalian, cara ngubah title-nya itu dengan cara ubah title ini. Di HTML itu ada yang namanya tag pembuka dan tag penutup, ya. Jadi kalau kalian misalnya bikin di sini contoh title ya, title, terus enter, nanti akan otomatis dibuatkan title dan juga title tag penutup ya. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain kalau title ya yang tag pembuka itu nggak ada tanda garis miringnya, tapi kalau yang penutup tuh ada. Apa yang pengen kalian tulis itu ada di tengah-tengah. Jadi di antara tag pembuka dan tag penutup. Terus kita di sini untuk ngebuka filenya, kita install extension dulu. Jadi install extension biar gampang ya. Sebenarnya tanpa extension bisa, cuman biar gampang kita pakai live preview di sini. Extension yang dibuat oleh Microsoft nih. Kalian install, tinggal klik install aja karena gue udah install jadi nggak bisa di sini. Terus balik lagi ke sini. Jadi ini tab sama kayak di browser kalian. Klik. Terus klik kanan, show preview. Ini di close aja extensionnya. Kalau udah di sini gue akan matiin minimapnya karena biar lebih tambah luas ya. Parents minimap, jadi tambah luas lagi. Kalau udah, kalau kalian lihat di sini, kita kasih title belajar HTML 1 dan title di sininya juga belajar HTML 1. Oke, sebelum lanjut kita harus setting dulu. Jadi setting ini bakal bikin ketika kita habis melakukan perubahan atau update, nanti Visual Studio Code akan otomatis nge-save file kita, dan nanti file kita yang udah kita ubah bakal langsung tampil di websitenya sesuai sama yang kita baru update. Jadi caranya, klik icon gear di sini, icon di kiri bawah, klik, terus pilih settings. Kalian cari autosave. Nah, defaultnya adalah ini off atau dimatiin. Jadi kalian klik, terus pilih after delay. Jadi setelah delay tertentu, yaitu 1000 atau 1 detik, maka nanti Visual Studio Code akan otomatis nge-save file kalian. Oke, kita lanjut ngoding. Sekarang kita akan belajar struktur dari HTML. Kalau kalian lihat di sini ada doc type. Ini apa sih? Jadi doc type itu adalah kepanjangan dari document type. Jadi kasarnya kita ngasih tahu ke komputer kita bahwa dokumen tipe dari file yang kita buat ini adalah HTML kayak gitu. Terus ada lagi HTML length sama dengan n. Jadi di sini maksudnya adalah kita bikin tag HTML. Jadi kalau tag itu ada tag pembuka dan tag penutup ya. Semua dari
codingan kita adalah di antara tag HTML. Jadi semuanya masuk ke sini. Terus lang n ini maksudnya language-nya adalah defaultnya English. Oke, language-nya English. Terus ada lagi head. Ada head, ada body. Head itu gue bisa ambil analogi kayak gini. Kalian lihat suatu website, head-nya itu kepalanya, body itu kan badannya. Nah, head itu kita bisa ngubah title. Title itu adanya di mana? Di atas, di kepala. Terus di body itu adalah keseluruhan dari website kita. Jadi kalau kita buka di misalnya di browser Visual Studio Code tadi, ini head, title dan lain-lain. Cuman ada nanti tag meta, nanti gue akan bahas. Ini head, terus ini body. Gue biasanya kalau ngejelasin untuk head body itu kayak gitu, simple ya. Meta tuh apa? Meta itu adalah codingan yang dimana tidak akan nampak secara fisik. Jadi kalian nggak bisa lihat tag meta di website kalian. Cuma ada fungsinya. Meta charset UTF-8. Berarti meta, kita ngeset website kita karakter setnya adalah UTF-8. Itu adalah standar untuk karakter set di zaman sekarang. Ada lagi meta HTTP equip XUI compatible content Internet Explorer sama dengan Edge. Maksudnya apa? Jadi kita ngeset kompatibilitas antara si Internet Explorer dengan Microsoft Edge. Simpelnya gitu. Ada lagi meta name viewport. Jadi viewportnya atau tampilan dari website kita, kontennya, width-nya atau lebarnya sama dengan device width, initial scale-nya 1,0. Jadi scale awalnya atau initial scale-nya itu 1. Viewport ini penting untuk nanti responsif kita. Kita bikin website kita responsif atau bisa dibuka di HP dan itu nggak berantakan gitu. Dan meta juga penting untuk SEO atau Search Engine Optimization. Jadi kalau kalian lihat di Google, misalnya kalian cari VS Code, nah langsung muncul paling atas. Ini berarti SEO-nya bagus atau Search Engine Optimization-nya bagus. Karena browser atau search engine Google ngerekomendasiin dia paling atas. Itu namanya SEO gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau udah kita di sini belajar tag HTML ya. Yang pertama adalah H1 atau heading 1. Dan H1 itu ada sampai H6. Jadi ada H1, misalnya di sini belajar HTML. Terus ada lagi H2, belajar HTML juga. Nah, kalau kalian lihat beda antara H1 dan H2 ini adalah dari segi size-nya. Jadi semakin ke bawah itu H6, itu yang paling kecil. Kayak gini. H1 ukuran segini, H2 segini, sampai H3 ke H4, H5 dan seterusnya sampai H6. Oke, ini kita rapin dulu. Nah, ini untuk heading. Simple aja. Jadi kalian untuk nulis di websitenya cuma langsung ketik nama dari tagnya H1, enter, belajar HTML. Nah, gue ada tips. Ketika kalian kursornya ada di tengah-tengah gini dan kalian pengen bikin baris baru di bawah dari tag yang sekarang, itu ketik Ctrl Enter. Jadi akan langsung dibuatin di bawahnya. Terus kalian ketik H2, belajar HTML. Kayak gini. Ini H1 dan H2. Kalau kalian lihat ini masih basicnya banget, basic dari website. Kalau nanti pengen ganti font, ganti warna, ganti ukuran dan lain-lain, pokoknya yang bikin website kalian jadi bagus itu pakai yang namanya CSS. Nah, nanti akan gue kasih tahu juga. Oke? Ini kasih belajar HTML. Nah, ini untuk heading. Setelah heading ada yang namanya paragraph. Atau kalau di HTML itu pakai tag P. Jadi P, paragraph, enter. Di sini kita tulis misalnya ini adalah paragraph. Udah. Bedanya apa dari segi styling sebenarnya? Kalau di H1 sampai H6 itu dia bold karena dia heading. Tapi kalau di paragraph itu biasanya untuk teks yang panjang dan juga untuk teks yang description sesuatu. Namanya juga paragraph kan. Ini adalah paragraph. Nah, kalau udah di paragraph ini ada fitur namanya lorem.
Jadi lorem 20 atau lorem doang, lorem. Nah, ini kenapa? Lorem itu adalah ketika kalian di websitenya belum tahu konten isinya apa, lorem ini adalah sebagai data dummy atau data sementara. Biar website kalian ada isinya, jadi nggak kosong. Tapi kalau kalian bingung, diisinya pakai lorem. Cara pakainya, bikin paragraf, enter, lorem, enter lagi. Udah langsung dibikinin. Dan itu bisa kalian atur jumlah katanya. Jadi kalau gue bikin di sini, ini kita lihat dulu, P lorem 10. Berarti lorem sebanyak 10 kata. Kayak gitu. Oke, itu untuk paragraf. Terus ada lagi selain paragraf itu yang mungkin agak nggak cuman teks doang, itu namanya A. A itu kebanyakan tag anchor. Dan gunanya ini adalah untuk sebagai link. Jadi kalau kita ketik A, enter, hrefnya di sini tentuin kita ketika klik mau arah kemana. Nah, di sini gue contohnya gini, kita bikin file baru, bikin nama, misalnya halaman 2.html. Kayak gini, kita bikin struktur yang sama. Di sini kita kasih title halaman 2. Di bodinya kita kasih A1. Ini halaman 2. Halaman 2. Oke. Kalau udah, ini di close dulu yang tadi live preview. Kalau udah href kita ganti di sini halaman 2.html. Isi dari A-nya atau tag anchor-nya kita ganti di sini, pindah ke halaman 2. Kayak gini. Jadi ketika diklik nanti pindah ke halaman 2. Kayak gitu. Nah, selain sebagai pemindah halaman dari website kita, kalau kalian lihat kan ini Visual Studio Code contohnya, kita pindah ke update. Tuh berarti kan dia pindah ke halaman update nih. Ini di URL-nya pindah ya. Cuman bisa juga kita ketika dia ngeklik linknya, kita pindah ke website lain, bisa juga. Jadi href kita ganti di sini jadi link websitenya. Terus ini kita hapus, jadi http code.visualstudio.com. Oke, ketika kita klik, nanti dia akan pindah ke browser, dan ketika kita klik akan pindah ke Visual Studio Code gitu. Nah, mungkin kata-kata kita ganti nih, pindah ke VS Code. Terus kita balik, refresh, pindah ke VS Code, klik. Nah, nanti langsung arah ke VS Code. Bisa juga kalian taruh link Instagram kalian. Jadi contoh di sini kita taruh, kan kalau Instagram tuh instagram.com/ misalnya Nicola Gigi A1. Terus kita ganti tulisannya, pindah ke Instagram. Nih, klik. Nanti akan masuk instagram.com/mikolarigi. Itu Instagram gua. Oke. Nah, udah nih. Kita udah belajar tag link. Selain tag link ada lagi. Ntar lo ini kita balikin dulu. Set, ini kita hapus. Nah, ini udah. Kita coba sekarang button atau tombol ya. Button sederhananya adalah kalian tulis button, enter, terus di sini tulis misalnya klik di sini, gitu. Jadi ada link, ada tombol. Tuh. Nah, tombol ini gunanya apa? Tombol itu sebenarnya lebih berguna ketika nanti udah ada JavaScript. JavaScript itu ketika kalian nambahin fungsionalitas atau misal nanti bikin sistem login, ada tombol loginnya. Jadi ketika tombol itu klik nanti akan melakukan suatu algoritma, yaitu pakai button. Jadi button simpelnya kayak gitu, dan ada sedikit animasinya tuh kalau diklik. Oke, button nggak terlalu gimana-gimana ya, karena kita cuma belajar HTML. Oke, yang menarik lagi mungkin ada image atau buat masukin gambar nih. Jadi caranya adalah img, ketik img, enter. Nah, source-nya ini adalah gambar kalian itu tempatnya di mana. Bisa dari link atau kalian masukin gambarnya di sini. Oke, jadi gue cari dulu gambarnya.
Nah, di sini contoh gue ada logo JavaScript. Kita tinggal tarik aja ke VS Code, nih, taruh di sini, lepas, nanti akan masuk. Dan untuk nampilin gambar di website kita tinggal ketik nama filenya, terus enter, kayak gitu, javascript.png. Udah kan? Nah, cuman ini jadi kepotong nih, karena dia ukuran terlalu besar ya. Kalau kita buka di browser kita, openin browser, klik tanda garis 4, openin browser. Nah, ini gambar kegedean kan. Makanya kalau di image itu kita bisa kasih width. Jadi lebarnya misalnya 200. Maka dia akan langsung jadi kecil kayak gini. Width-nya 200 pixel. Kalian bisa juga setting tingginya, misalnya 100, tapi ini pasti jadi gepeng. Jadi biasa gue cuma nge-set width-nya doang. Jadi nanti tingginya akan menyesuaikan. Ada lagi property ALT atau alternative text ya. Jadi gunanya adalah ketika kalian tulis di sini logo JavaScript contoh, nanti ketika gambar kalian ada kendala untuk mengaksesnya, contoh kita hapus di sini, delete. Ini kan berarti ada kendala, contohnya di server kalian ada masalah atau apa. Akan tampil kayak gini, logo JavaScript dengan logo gambar yang seolah-olah gambar itu lagi ada kendala atau ada masalah. Itu gunanya si tag ALT atau alternative text ya. Oke, next kita ada text span ya. Jadi ketika kita bikin H1 di sini misalnya tes H1, di bawah kita bikin H2, tes H2. Kan kita ketika bikin tulisan baru itu dia tulisnya di bawahnya, ya kan? Nah, gimana cara biar dia ada di samping dari H1? Nah, gimana cara biar ada di sampingnya? Itu pakai span. Jadi span itu biasanya ada di dalam dari tag lain. Jadi di HTML itu bisa di dalam tag ada tag HTML lainnya. Jadi di sini kita kasih span, terus tes span. Nah, jadinya samping-sampingan tuh. H1 sama span tuh samping-sampingan. Next ada text details ya. Jadi details itu fungsinya apa? Kayak gini. Jadi kita bikin details, enter. Nah, details itu ketika kita klik nanti akan muncul detail dari suatu elemen. Contoh dalam detail kita taruh paragraf. Halo, ini adalah penjelasan dari bla bla bla. Nah, udah kan? Ketika kita klik, nah dia muncul kayak gini. Kita tutup lagi, tuh, kayak gitu. Nah, di details ada summary. Kita ganti judul detailsnya misalnya klik kalau pengen tahu, misalnya gitu. Nah, kayak gini. Klik kalau pengen tahu. Ketika diklik muncul halo, ini adalah penjelasan dari bla bla bla. Jadi kayak gitu ya tag detailsnya. Oke, next kita ada tag input. Nah, input ini dipakai untuk biasanya di sistem login, di sistem apa lagi tuh, pencarian. Jadi kalau kita nyari itu kita ngetik itu pakai input. Nah, bikinnya simple. Input, kita dari ulang ya. Input, enter. Nanti kita bisa ngetik di sini. Tuh. Udah kan? Biasa input jadi satu sama button login. Kayak gini. Satu paket kan biasanya kan. Nah, type-nya itu ada banyak. Ada password. Jadi kalau tipenya password, kita ngetik itu langsung disembunyiin nama dia. Atau bisa juga tipenya radio. Kayak gini, jadi tombol radio button. Ada lagi, kalau kalian tekan kontrol spasi, itu nanti akan banyak tipe ini. Ada color pun, jadi kalian bisa klik pilih warna di sini. Terus kita ganti lagi misalnya number atau date time. Date time itu berarti nentuin tanggal, bukan yang ini, date. Yang date. Nah, ini nentuin tanggal tuh kayak gini. Jadi inputnya udah disediain sama si HTML-nya. Ada banyak. Oke. Jadi ketika kita punya misal di sini belajar HTML H1 dengan H2,
terus kita kasih div, kita masukin. Jadi ini kita pindahin ke situ, set, bisa ditarik ya. Jadi kita drag, lepas. Nah, kalau kalian lihat ini tuh nggak ada beda ya. Mau pakai div atau nggak tuh nggak ada beda ya. Cuma div ini fungsinya adalah untuk membagi website kita. Contoh, gue ambil di sini website VS Code tadi ya, Visual Studio Code. Ini kalau kita inspect, jadi kalian bisa lihat sedikit HTML dari satu website. Ini dia ada div, bentar kita gedein. Dia ada div ID-nya main, jadi yang utama. Di bawahnya ada div lagi, navbar. Terus ada div lagi, container. Nah, div itu fungsinya adalah untuk membagi website kita jadi beberapa bagian atau beberapa part. Yang dimana nanti gunanya sebenarnya di CSS-nya sih, lebih berguna untuk CSS. Kayak gitu. Jadi div, jangan sampai kalian nggak paham apa itu div, karena penting banget. Oke, mungkin sekian aja. Jadi sisanya bisa kalian coba-coba sendiri, bisa di Web3 School atau di website-website belajar HTML lainnya. Dan kalau di Web3 School ini kan bahasanya bahasa Inggris ya. Nanti rencananya gue pengen bikin suatu website yang dimana kalian bisa belajar HTML, CSS, JavaScript, dan mungkin nanti bahasa-bahasa lain di website itu. Jadi stay tune aja, nanti akan gue kabarin progresnya kayak gimana. Intinya ditunggu aja. Gue lagi pengen bikin website yang dimana kalian bisa coding secara gratis kayak gitu. Oke, segitu aja dari gue. Jangan lupa ngopi.